Bab 4461. Apa kelemahannya? Jika Tobi Kyu ingin membunuh kepala suku Lee dan yang lainnya, kecepatannya pasti jauh lebih cepat daripada Erik untuk menghampiri mereka. Meskipun kepala suku Lee dan yang lainnya terlihat masih memiliki kekuatan untuk melawan, Erik tetap tidak bisa menerima jika mereka terluka. Erik bisa menebak tujuan dari Tobi Kyu, yaitu dia ingin menghalanginya dan ingin memanfaatkan zombie itu untuk mencari tahu detail tentang dirinya. Namun, cara terbaik yang bisa dilakukannya sekarang yaitu berurusan dengan manusia itu terlebih dahulu sebelum memasuki Pulau Emas. Jika tidak, zombie itu juga tidak akan membiarkan Erik melewatinya. Sesungguhnya, jika zombiku pun tidak bisa kamu tangani, kamu tidak perlu datang mencariku lagi, Erik. Aku bahkan merasa malas untuk membunuh kamu yang sekarang, ujar Tobi dengan santai. Jika kamu benar-benar begitu hebat, sebelumnya kamu tidak akan menyerang secara diam-diam. Erik mengejek sambil menggelengkan kepala, yang membuat Tobi menyipitkan mata. Saksikan saja. Erik tiba-tiba terbang dan ia seketika muncul di atas kepala zombie itu melalui transisi alam semesta. Ketika pisau Yu yang muncul di tangannya, seberkas aura pedang yang tajam juga menebas kepala zombie itu. Ilmu 7 pedang pembunuh. Tanpa percobaan yang berlebihan, dia langsung mengeluarkan jurus terkuat. Zombie itu berteriak, kemudian kedua tangannya menghadap langit dan mengeluarkan energi hitam berjumlah banyak dan 7 berkas cahaya muncul seperti naga hitam, yang menelan hampir semua cahaya pisau. Pada saat yang sama, energi hitam yang tersisa juga menyatu dan berubah menjadi sebuah palu godam serta menyerang Erik. Pada saat ini, sosok Erik menghilang lagi. Saat muncul kembali, dia telah tiba di depan zombie tersebut. Pisau Yu yang langsung berubah menjadi cahaya yang bergerak dan menebas lagi. Kali ini, sebuah pedang abadi juga bertambah di tangan zombie, yang diselimuti oleh energi hitam dan menahan serangan pedang dari Erik. Brak, brak, brak. Kontes ilmu sihir seketika berubah menjadi kontes antar Reiki. Pedang saling bertabrakan tanpa henti, yang mengguncangkan seluruh dunia, sehingga ruang hampa pun mulai bergetar. Sap. Setelah bertarung selama ratusan kali, Erik mundur dan berguling sejauh 30 meter, kemudian melayang di udara. Sedangkan zombie itu hanya mundur setengah langkah dan tidak terjadi sedikit pun perubahan pada ekspresinya. Erik, kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Di atas kepala zombie itu, roh Tobi Kyu menunjukkan ekspresi kecewa. Setelah sekian hari, kekuatanmu tidak meningkat sama sekali, pantas saja namamu tidak pernah muncul pada daftar peringkat langit saat perebutkan kekuatan suci. Benarkah? Erik melambaikan tangan dengan dingin, kemudian 23 ekor naga api raksasa langsung muncul di ruang hampa dan menyerbu zombie sebelumnya. Tobi tersenyum, zombie itu juga bertindak dan energi hitam yang memenuhi langit segera membentuk puluhan ekor naga hitam. Brak, brak, brak. Pertarungan jarak dekat sekali lagi menjadi pertarungan ilmu sihir. Erik memadatkan busur Tianhuo dan menembakkan ratusan hingga ribuan panah penghancur, yang terlihat seperti jatuhnya meteor. Tobi mengendalikan zombie itu dalam memadatkan ribuan pedang hitam yang tajam untuk bertarung. Erik melambaikan tangan, kemudian guntur menggelegar dan mengelilingi naga api, sedangkan Tobi mengeluarkan energi hitam dan menempelkan selapis energi yin yang dingin di luar tubuh naga hitam. Energi hitam yin dan nyala api suci saling bertabrakan tanpa henti di udara di atas permukaan laut. Laut menderu-deru dan langit juga mulai berguncang dalam kekacauan. Namun, di bawah pengaruh energi hitam yang tampak tidak berujung dari zombie itu, ruang hampa milik nyala api terus-menerus dikompresi. Tuan, energi hitam Tobi hampir tidak terbatas.
kita akan rugi besar jika terus bertarung seperti itu, ujar Black Demon. Aku tahu. Sebelumnya, Erik pernah bertarung dengan Toby. Dia mengetahui keunggulan dari ilmu bayi iblis milik Toby, yaitu memiliki Reiki yang hampir tidak terbatas. Pertarungan ilmu sihir antara kedua orang itu segera berakhir. Kemudian naga api raksasa terakhir juga ditelan oleh energi hitam dan lingkungan itu telah dipenuhi oleh energi hitam. Saat merasakan serangan dari energi hitam yang aneh, Erik mengerutkan kening. Tepat ketika dia ingin mundur, sebuah suara yang seram telah bergema di belakangnya. Bagiku, kamu benar-benar terlalu lemah sekarang. Tepat ketika Erik menoleh, sosok zombie itu muncul dan langsung meninjunya. Energi hitam menghantam punggung Erik dengan keras, yang menyebabkan Erik terlempar. Kemudian, sebelum Erik berdiri dengan stabil, zombie itu kembali menyerang. Kedua orang tersebut segera menjadi pertarungan jarak dekat. Namun, Erik jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan kali ini. Seluruh tubuh zombie dipenuhi oleh energi hitam dan setiap kali serangannya merupakan serangan sengit, sehingga Erik sulit melawannya dan terus mundur. Pada akhirnya, seberkas energi hitam yang menakutkan meledak dan berubah menjadi sebuah wajah roh raksasa serta memukul tubuh Erik, yang langsung melemparkannya ke laut. Melihat Erik jatuh ke dalam laut yang berombak, semua kultivator di Pulau Emas itu berekspresi panik. Mereka juga bisa melihat adegan pertarungan melalui tirai cahaya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Toby begitu mengerikan. Erik bahkan tidak bisa menghadapi zombie yang dimurnikan oleh Toby. Sap. Meskipun Erik telah jatuh ke dalam laut, zombie itu tetap tidak berhenti. Dia melayang di atas laut dan menangkap udara dengan tangannya. Brak. Di atas permukaan laut, puluhan ribu energi hitam berkumpul dan membentuk sebuah tangan iblis raksasa. Tangan tersebut masuk ke dalam laut dan segera menangkap Erik, kemudian menarik Erik keluar dan menangkapnya dengan erat. Erik, seingatku, Thomas Lin pernah menangkap aku dengan ilmu tangan raksasa dan ingin meremasku sampai mati, tapi dia gagal pada akhirnya. Toby menatap Erik dari ketinggian dengan ekspresi senang. Aku juga ingin mencobanya sekarang, apakah bisa meremasmu sampai mati? Kemudian, tangan raksasa itu meremas Erik dengan erat dan terus-menerus memperkecil ruang Erik, seolah-olah ingin langsung menghancurkannya. Di dalam telapak tangan hitam itu, Erik tampak tidak memiliki kesempatan untuk membebaskan diri lagi. Haha. Namun, Erik malah tertawa pada saat seperti itu. Toby, aku sudah mengetahui kelemahan dari zombie-mu ini. Apa yang kamu katakan? Toby tidak menyangka Erik tidak memohon belas kasihan setelah dikendalikan olehnya melalui tangan raksasa, malah berbicara tentang hal itu. Sesuai pemikiranku, padahal kemelekatan jiwa zombie yang kamu murnikan telah menghilang dan sepenuhnya dikendalikan olehmu, tetapi kekuatannya sangat kuat. Kalau begitu, apa perbedaan antara dia dengan kamu yang sebenarnya? Bagaimanapun, jika sosok yang kamu murnikan bisa memiliki kekuatan yang sama denganmu, itu bukanlah zombie lagi, melainkan tubuh cloning. Toby memurnikan zombie hanya dalam waktu beberapa hari. Jika melalui pemurnian semudah itu bisa memiliki bawahan yang kekuatannya hampir setara dengan diri sendiri, maka teknik lain yang ada di dunia ini tidak akan diperlukan lagi. Apa yang ingin kamu katakan sebenarnya? Toby mengerutkan kening. Yang ingin aku katakan. Erik tersenyum, tetapi tidak menyelesaikan ucapannya. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi untaian berwarna hitam. Tidak, itu bukanlah Erik, itu adalah tubuh cloning yang dipadatkan oleh serangga beracun. Ekspresi Toby sedikit berubah, dia segera menoleh dan memeriksa sekitar. Pada saat ini juga, tubuh asli Erik kembali muncul di belakang zombie itu.
dia mengangkat pisau Yoyang dan menebas zombie dengan gaya yang sama. Yaitu, kekuatan zombie ini mungkin berasal darimu, tapi tubuh Taoisnya tetap merupakan kekuatan kultivasinya sendiri. Kali ini, 71 lubang ilahi di dalam tubuh Erik berkedip bersamaan dan mengeluarkan kekuatan terkuat. Apa? Kali ini, zombie itu sekali lagi menahan serangan dengan pedangnya. Namun, ekspresi Tobi segera mengalami perubahan, karena zombie itu merasakan serangan kekuatan yang sangat besar. Bersambung.